Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita dapat bertemu Jumat pertama di tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini tetap diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmati Allah, setiap kita hidup pasti mempunyai permasalahan. Berbagai macam cara orang dalam menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Ada yang tenang-tenang saja ketika ada permasalahan dalam hidupnya. Ada yang bingung bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan hidupnya. Galau kepada siapa dia harus mengadu. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, kita akan mencoba berbincang-bincang mengenai tips mengatasi kegalauan. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Haji Nasrullah Munawir LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena tengah-tengah kami hadir ibu-ibu dari Sajadah Fajar Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Cerah hari ini Bu ya. Tahun 2023 memang harus lebih baik daripada tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita berbincang-bincang mengenai bagaimana tips kita mengatasi kegalauan, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan istighfar yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Sajadah Fajar Kota Pontianak. Silakan ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا
zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah lantunan istighfar yang disampaikan oleh ibu-ibu dari Sajadah Fajar Kota Pontianak. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lantunkan, Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tema kita sore yang penuh barakah ini tentang tips mengatasi kegalauan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa yaitu TVRI Kalimantan Barat, dan juga ada ibu-ibu Sajadah Fajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi keberkahan serta rahmat dan kesehatan, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan terhadap kita. Salawat dan salam juga pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tips ataupun juga cara mengatasi kegalauan. Nah, maka kita pernah mungkin merasakan kegalauan, ataupun juga mungkin kita pernah merasakan gundah gulana hati kita, ataupun juga kita merasakan hati kita tidak tenang. Nah, maka yaitu selalu keluh kesah. Perlu kita ketahui, gundah gulana ini, kegalauan ini ada dua sebab. Yang pertama itu yaitu sebabnya adalah karena biasanya seseorang ini menginginkan sesuatu, terutama yaitu dia menginginkan tentang duniawinya, entah itu tentang harta ataupun juga jabatan ataupun juga tentang dunia yang lainnya. Nah, maka terkadang apalagi keinginannya itu tidak tercapai. Nah, maka akan muncul yaitu kegalauan ataupun juga kegundah gulanaan ataupun juga tidak tenang hatinya. Apalagi kalau yaitu hatinya tadi menginginkan sesuatu yang memang yang dia inginkan tentang dunia tapi tidak tercapai. Nah, maka akan muncul kegalauan ini. Maka ketika hati kita sangat menginginkan hal tersebut lalu tidak tercapai, ini akan muncul
suatu hal yang akan mengganjal di hati kita. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajarkan kepada kita umatnya sebagai orang yang beriman, jangan sampai dunia itu kita jadikan keinginan yang lebih besar daripada akhirat. Apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya? Beliau mengatakan, "Mangkanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah." Apa artinya? Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Apabila keinginannya dunia itu lebih besar. Artinya apa? Hatinya itu menjadi lemah. Hatinya lemah, kemudian cepat galau, cepat gelisah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Nah, kalau keinginan dunia itu lebih besar dibandingkan akhirat, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama ini adalah kalau keinginan dunianya lebih besar daripada akhirat, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ini mudaratnya. Yang kedua itu adalah kalau keinginan dunianya lebih besar daripada akhirat, itu adalah akan nampak kefakiran depan matanya. Selalu fakir terus atau selalu kurang terus. Maka dia tidak merasa qanaah. Dan qanaah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian kelanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, yaitu dan dunia pun tidak akan mendatangkan kecuali dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi pada hakikatnya dunia itu ketika dia dapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang takdir yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang udah ditulis ketika umur berapa bulan setiap manusia itu di dalam kandungan ibunya, maka diantaranya adalah Allah telah menentukan rezekinya. Walaupun Allah mentakdirkan rezeki, tetapi tetap Allah memerintahkan untuk mencarinya, bukan duduk-duduk saja. Tetapi bukan berarti Allah memerintahkan untuk mencari rezeki itu adalah dunia dijadikan tujuan yang paling besar. Nah, maka tetap juga Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia, tetapi jangan melupakan akhiratnya. Dan juga akhirat itu adalah dijadikan tujuan yang terbesar. Setelah itu barulah dunia. Jangan sampai terbalik, yaitu kalau dunia dijadikan tujuan yang terbesar lalu melupakan akhirat dan bahkan lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan terhadap dirinya, maka itulah akan muncul suatu kegalauan di dalam hatinya. Nah, maka minum air laut Pak Ustadz ya, kalau ngejar dunia itu makin banyak minum makin tambah haus. Kecuali minum air putih. Nah, maka tidak akan haus insya Allah. Nah, maka ini yang merupakan akibat, yaitu penyebab kegalauan. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ada lagi galau yang datangnya itu tiba-tiba. Kalau tadi kan penyebabnya apa? Dia menginginkan dunia dan tidak tercapai. Lalu muncullah kegalauan dalam hatinya. Yang kedua ini adalah galau yang datang tiba-tiba, tanpa sebab. Nah, ini tiba-tiba hati ini gelisah, kemudian juga tiba-tiba sedih. Kemudian karena ini terkadang tidak ada apa-apa langsung muncul kesedihan, kegalauan atau tidak tenang ini, sedih hatinya. Nah, maka apa penyebabnya? Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, biasanya orang seperti itu adalah karena melakukan dosa-dosa yang dia kerjakan, bermaksiat kepada Allah, ataupun juga karena dia memikirkan dosa, ataupun juga dia ingin melakukan suatu dosa. Nah, ini penyebabnya yaitu datang tiba-tiba. Kalau yang pertama tadi kan menginginkan dunia, tetapi ini adalah karena dosanya. Ini terkadang dosa-dosa yang dilakukan masa yang lalu atau dia memikirkan suatu dosa yang akan dia kerjakan, terkadang tiba-tiba muncul kegalauan ini. Nah, apa caranya untuk menghilangkan kegalauan ini? Adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu Pak Ustadz ya, untuk menghilangkan kegalauan itu karena banyak bermaksiat kepada Allah, lalu istighfar dan mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat sejenak Pak Ustadz ya. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini.
Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan tips mengatasi kegalauan. Tadi yang pertama, ketika kegalauan itu terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan, istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi Ustaz? Ya, kemudian yaitu apa yang kita lakukan ketika muncul kegalauan di dalam hati kita, ataupun juga gundah gulana, ataupun juga ketika muncul tidak tenang. Ini kan pasti akan dialami oleh manusia, terutama tadi penyebabnya yang disebutkan karena menginginkan dunia yang tidak tercapai, ataupun juga melakukan dosa-dosa. Maka ketika galau itu mulai muncul, hati itu tidak tenang, yang pertama harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dan bahwasanya sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menenangkan jiwa. Nah, ini tips yang pertama ketika kegalauan itu muncul di dalam hati kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat-cepatlah berzikir, wasari'u ila maghfirah mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan hilang gundah gulana itu, akan tenang insyaallah. Kemudian tips yang kedua, ketika galau ini muncul atau gelisah, gundah gulana, hati tidak tenang, yang kedua ini adalah memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah obat. Al-Quran ini adalah syifa, obat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi obat penyakit hati. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Yaitu wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan penyembuh apa yang ada di dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Obat. Obat yang penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka perbanyak baca Al-Quran. Berarti Al-Quran ini adalah penyembuh, syifa, kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sedangkan galau, gundah gulana ini adalah penyakit hati. Nah, maka obatnya itu Al-Quran, kata Allah. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Penyembuh. Yaitu syifaun lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di dada, atau juga apa yang ada di hati. Maka di saat kita gundah gulana ini perbanyaklah tilawatul Quran. Apalagi baca Al-Quran ini termasuk bentuk zikir yang terbaik. Dan juga membaca Al-Quran ini adalah akan memberi syafaat. Selain menghilangkan kegalauan, menenangkan hati, menenangkan jiwa, akan menjadi syafaat kelak teman kita di alam kubur. Amin. Jadi yang menjadi teman kita ini bukan harta, dunia, jabatan, tetapi yang menjadi teman kelak kita ini amal kita, termasuk Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Iqra'u Al-Quran fa'innahu syafi'un liyaumil qiyamah. Maka bacalah Al-Quran karena dia akan ya'ti ilaikum, akan datang kepada kalian sebagai pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Nah, ini tips yang kedua, tilawatul Quran. Tips yang ketiga, cara yang ketiga ketika gundah gulana ini muncul, hati ini tidak tenang, maka yang ketiga banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita tidak tenang, muncul kegelisahan di dalam hati kita, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tambah galau dan bahkan bisa menyebabkan stres. Apalagi ke tempat hiburan, Pak. Ke tempat hiburan. Akan tambah galau. Maka gitu ya. tempat hiburan bagi seorang mukmin itu adalah apa? Yaitu masjid, hadir dalam majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah, termasuklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yaitu kita harus ingat, yaitu sesuatu yang kita harapkan ini dan juga yang kita inginkan tidak mungkin dapat kita raih kecuali apa?
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang kita inginkan tidak mungkin kita capai kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada yang akan mengabulkan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita udah bertawakal kepada Allah, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala sesuatu itu akan hilang kegalauan itu. Dan kita yakin bahwasanya yaitu segala sesuatu al-mudabbir adalah Allah. Apalagi mungkin kita hafal seluruhnya ayatnya. Allahus Samad. Allahus Samad ini salah satu sifat Allah. Allah itu adalah zat, yaitu tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, maka ketergantungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tawakal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menghilangkan gundah gulana kita. Luar biasa. Ya. Keinginan kita pada dunia boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi jangan sampai berlebihan. Kalau dapat, alhamdulillah, mohon kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau tidak pun dapat, jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena kita serahkan kepada Allah. Iya, serahkan kepada Allah. Karena Allah segala pemiliknya, Pak Ustaz. Masih ada tipsnya, Pak Ustaz? Ya. Kemudian juga tips yang keempat, yaitu agar kita yaitu terhindar dari kegalauan ini, ataupun ketika muncul kegalauan atau gundah gulana atau hati ini tidak enak, tidak tenang, maka tips yang keempat adalah jangan mengadu kepada manusia. Nah, maka yaitu di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, di saat kita tidak tenang, jangan sekali-kali kita mengeluh kepada manusia. Jangan sampai kita datang kepada orang, kita yaitu istilah curhat, ataupun juga apa namanya istilah mengadu keluh kesah kita. Tetapi apa? Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita lihat sejarahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam ketika dia kehilangan anaknya, siapa putranya? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka apa yang diadukan oleh Nabi Yakub alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, yaitu ayat 86. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Yaitu sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah, ini contoh kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita juga para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam alal jami'. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu ketika waktu-waktu yang mustajab. Termasuklah hari Jumat ini waktu-waktu yang mustajab, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib, ataupun juga ketika antara azan dan iqamah, yaitu waktu yang mustajab, ketika manusia sedang tidur, yaitu ketika sepertiga malam terakhir, maka kita bangun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yaitu mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, maka ini tips yang harus kita lakukan sehingga akan hilanglah kesedihan hati yang ada di dalam dada kita. Amin. Ya, maka termasuk juga yaitu akan hilanglah gundah gulana yang akan kita alami. Maka seharusnya seorang mukmin ini harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Ustaz ya. Ibu, kalau kita punya masalah, hati kita gundah gulana, Ustaz ya. Kalau kita cerita kepada orang lain, masalah belum selesai, apa yang kita sampaikan panjang ceritanya tuh. Malah tambah panjang. Nanti dia cerita lagi dengan si ini cerita udah. Masalah kita masalahnya satu halaman jadi 5 halaman. Wah, betul. Belum kayak ditambah-tambah. Panjang ceritanya itu. Maka kalau kita curhat hanya kepada Allah, maka pasti Allah mendengar apa yang kita sampaikan dan Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, ibu-ibu mungkin dah banyak apa-apa yang ingin disampaikan, karena ibu-ibu makin tua ini kadang-kadang galau juga, Bu ya. Galau juga. Nah, mungkin ada permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaannya ibu sampaikan, silakan sampaikan pada Ustadz kita. Silakan ibu, yang pertama ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nurna dari Majelis Taklim Sajadah Fajar. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya, zikir yang apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW yang kita baca sehari-hari supaya tidak galau dan tenang. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir untuk supaya hati tidak galau, Ustaz. Silakan. Ya, memang salah satu tips tadi untuk menghilangkan kegalauan itu atau gundah gulana di dalam hati kita adalah memperbanyak zikir. Lalu pertanyaannya dari Ibu tadi, zikir apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka begitu banyak bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yaitu afdalul zikr la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis, wa afdalud doa alhamdulillah, yaitu sebaik-baik zikir itu adalah yaitu apa? La ilaha illallah. Kemudian sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah, perbanyak la ilaha illallah. Karena kalau kita anggap la ilaha illallah itu kan biasa, tetapi ini zikir yang terbaik disebutkan oleh afdalul zikr. Pernah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, karena salah satu nabi yang langsung berdialog ketika di dunia itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan kepada Allah di dalam hadisnya, "Ya Rob, alimni azkuruka wa ad'uk, akhbirni ad'uka wa azkuruk." Wahai Allah, wahai Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu syai'an yang aku selalu ingat dan berdoa kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kullu ibadik yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, sesungguhnya setiap hambamu itu mengucapkan kalimat ini. Kan setiap muslim kan mengucapkan kalimat ini, tidak asing. Mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, lau anna samawati saba' wal ardina saba' ghairi tudau fi kiffatin wa la ilaha illallah tudau fi kiffatin ukhra la thaqalat. Apa kata Allah? Wahai Musa alaihissalam, seandainya yaitu 7 lapis langit beserta isinya, dan kemudian juga 7 lapis bumi beserta isinya selain aku, kata Allah, diletakkan di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Ini yaitu zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Selain la ilaha illallah, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ataupun juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun juga la haula wala quwata illa billah. Ataupun juga ada 2 kalimat, yaitu kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan tapi timbangannya berat di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat. Dan banyak bentuk zikir-zikir yang lainnya, termasuklah tilawatul Quran tadi. Nah, kalau kita letih-letih, perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau la ilaha illallah ini kita biasakan sehingga apa? Akhir perkataan kita yang kita ucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kunci surga. Masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nah, ini kunci surga. Tapi tidak mudah. Ketika berapa banyak kita temukan ketika seseorang mau meninggal, sunnahnya kan ditalkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah, hadis riwayat Muslim. Talkinlah, ajarkanlah orang yang mau meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi berapa banyak di antara kalangan kaum muslimin, kaum muslimat yang sulit mengikutinya? Ketika ditalkin susah mengucapkan. Bahkan ada kejadian nyata di negara Timur Tengah, di negara Arab sana. Ketika seseorang ingin ditalkin, seorang pemuda ketika ingin ditalkin oleh orang tuanya, wahai anakku, ucapkan la ilaha illallah, dibimbing la ilaha illallah. Apa yang diucapkan? Khamr, arak. Peminum, ya. Sampai apa? Oleh saudaranya, wahai saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah.
antarkanlah aku ke toko arak, aku ingin minum arak, ingin beli arak. Sampai akhir hayatnya dia mengucapkan arak-arak. Ini kisah nyata, ditulis di dalam buku, yaitu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini tidak mudah. Iya, Berarti tergantung perjalanan hidup kita, perjalanan hidup, apa yang sering kita cintai, apa yang sering kita ucapkan. Ya, betul. Pentingnya kita memperbanyak zikir kepada Allah, apalagi la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ya. Kalimat yang mengucapkannya bibir tidak bergerak, Pak Ustaz ya. Ya. La ilaha illallah. Lidah. Kalau kalimat yang lain kan bibir bergerak. Tapi kalimat la ilaha illallah bibir tidak bergerak. Keutamaan la ilaha illallah. Subhanallah, luar biasa. Baik Ibu, itu Bu ya, berzikir, kalimah-kalimah thayyibah, kalimah apa saja Pak Ustaz ya, selama itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, silakan, ada pertanyaan lain? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Rahman Pak Ustadz. Ya. Cuman ingin bertanya yang sedikit saja. Iya. Untuk mengatasi galau tadi kan kita dengan berzikir, antara lain la ilaha illallah. Apakah kita bisa juga dengan memperbanyak ini istighfar? Jadi maksud saya tuh apa manfaatnya kita memperbanyak istighfar? Ya. Jadi itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya Ustaz, silakan. Ya. Maka salah satu salah satu keutamaan ataupun juga ketika muncul gundah gulana dan juga tidak tenang dalam hati ini adalah memperbanyak istighfar. Lalu apa manfaat istighfar ini? Maka manfaat istighfar begitu banyak. Pertama adalah dia menghapus dosa, taghfirudz dzunub. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Qur'an bahkan, yaitu istighfar ini adalah dapat memurahkan rezeki. Selain dia menghapus dosa-dosa, kemudian juga bentuk zikir, bentuk taubat kepada Allah, kemudian juga dapat memurahkan rezeki. Karena disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum, yaitu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb, kepada Tuhan kalian. Maka ya niscaya Allah akan melimpahkan apa? Rezeki dan juga keturunan yang banyak. Nah, maka ini keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bagi ada juga pesan di antara para ulama bagi keluarga yang belum dianugerahkan anak. Maka salah satu perbanyaklah istighfar. Ya, nanti kita lanjutkan Pak Ustadz. Apa saja keutamaan istighfar yang Pak Ustadz sampaikan tadi adalah banyak Pak Ustadz ya. Kita tetap di sini, ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dalam tuntunan Islami setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustadz, kita lanjutkan tentang keutamaan istighfar tadi Pak Ustadz ya. Yang pertama tadi Allah akan memberikan kemurahan rezeki. Yang kedua bagi pasangan muda-mudi atau pasangan keluarga muda gitu Pak Ustadz yang belum dikaruniai anak, insya Allah akan dikaruniai seorang anak. Apalagi keutamaan Ustadz? Ya, termasuk juga di antara keutamaan istighfar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan, yaitu dari langit. Nah, maka ketika apa penghalang, yaitu salah satu kemarau panjang yang terjadi terhadap suatu daerah, suatu kampung karena kemaksiatan yang dilakukan. Sehingga apa kata Nabi, seandainya kalau bukan karena binatang ternak, kata Rasulullah SAW, niscaya Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit, yaitu sehingga manusia itu kekeringan. Karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan. Salah satunya adalah yaitu dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan yaitu air hujan dari langit, terutama ketika yaitu kemarau. Nah, ini yaitu faedah daripada istighfar. Kalau kita lihat salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu beristighfar sehari semalam, dalam riwayat 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Maka para ulama menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah diampuni dosanya, maksum, terhindar dari dosa, kemudian udah dijamin surga, dosa-dosanya telah lalu dan akan datang udah diampuni, dia beristighfar sehari semalam 100 kali.
Nah kita yang belum tentu ada jaminannya. Ada jaminan, terkadang tidak pernah istighfar, sekalipun sehari tidak pernah terkadang. Nah maka ini perlu kita perhatikan, yaitu dengan memperbanyak istighfar ini banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan dari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa Ibu ya. Perbanyaklah istighfar, insyaallah segala kegundah-gulanaan, segala permasalahan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu ya. Udah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmita ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon diminta kepada Pak Ustadz untuk menjelaskannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendekatkan diri kepada Allah atau bentuk-bentuk cara kita dekat kepada Allah atau apa saja ibadah-ibadah yang harus kita lakukan itu Bu ya. Silakan Bu. Ya. Termasuk salah satu tips tadi untuk menghilangkan kegelisahan di dalam hati kita ataupun juga ketidaktenangan atau gundah gulana tadi ataupun yang dinamakan galau, itu adalah salah satunya tadi selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Nah maka di antara cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, selain kita melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan seperti sholat 5 waktu, dan itu udah pasti, kemudian juga memperbanyak amalan-amalan nawafil. Amalan-amalan nawafil itu amalan-amalan sunnah. Seperti contohnya kita setelah melakukan sholat 5 waktu, maka di sana dianjurkan melakukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, rawatib, ataupun juga sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Yaitu karena keutamaannya juga kita melakukan sholat-sholat sunnah itu, ketika kita melakukan sholat wajib ada yang tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melihat, yaitu kepada sholat-sholat sunnahnya. Maka apabila seorang hamba tadi dia melakukan sholat-sholat sunnah, lalu ada yang ketidaksempurnaan dalam sholat wajibnya, Allah perintahkan untuk ditutupi dengan untuk disempurnakan dengan sholat sunnah. Nah kemudian juga yaitu seperti sholat qiyamul lail, sholat tahajud, karena sholat yang paling afdol setelah sholat wajib ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang ada adalah sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud, sholatnya Nabiullah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena ketika manusia sedang tidur, yaitu nyenyak dan tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dapat menjernihkan hati, mencerdaskan otak kita, yaitu dan juga kita akan bersemangat ketika malam harinya. Dan terutama sepertiga malam yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah tidur setelah salat Isya. Kemudian juga bangun sepertiga malam terakhir. Setelah itu sholat malam qiyamul lail, ditutup witir, membaca Al-Quran yang ringan, kemudian tidur sebentar. Kemudian setelah subuh bangun kembali. Tapi terkadang kan kita ketika bangun sepertiga malam sampai subuhnya pun tidak bangun. Nah ini juga kebablasan juga. Maka yang sunnah dilakukan, yang wajib malah ditinggalkan. Nah ini memperbanyak sholat-sholat sunnah. Termasuk juga selain cara mendekatkan diri kepada Allah, selain puasa yang wajib di bulan Ramadan, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini adalah amalan yang tidak terhingga pahalanya. Kalau setiap amal ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba ini Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali ada beberapa amalan, 3 amalan di antara yang Allah Subhanahu wa taala beri pahalanya itu tanpa ada hitungannya, tidak terhitung, manusia tidak bisa menghitungnya saking banyak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa. Selain puasa wajib termasuk puasa sunnah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya syukur-syukur kalau mampu puasa Nabiullah Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, maka insya Allah sehat. Tasumu tasihu, yaitu perbanyaklah puasa dan juga insya Allah sehat. Jadi ibu-ibu tidak perlu tidak perlu cari obat pelangsing. Nah insya Allah ataupun juga senam aerobik dan berbagai macam.
cukup perbanyak puasa, insya Allah langsing insya Allah. Nah maka betul kata Nabi SAW, sumu tasihu, perbanyaklah puasa, niscaya kalian akan sehat. Nah ini amalan-amalan yang hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Puasa sunnah, sholat rawatib, termasuk bersodakoh, yaitu kemudian juga termasuklah tadi tilawatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran, yaitu kalau dia mampu 3 hari mengkhatamkan Al-Quran, yaitu ya kalau nggak mampu kata Nabi ya seminggu, kalau nggak mampu pun sebulan. Terkadang kita setahun juga nggak khatam terkadang. Nah itu ya masih mendingan. Terkadang seumur hidup nggak pernah khatam terkadang. Nah ini sangat disayangkan. Apa kata sahabat di dalam athar disebutkan, kelak di yaumul qiyamah itu ada seruan pada setiap manusia, apalagi seorang mukmin dan mukmin. Iqra wartaqi, yaitu bacalah dan naiklah. Sesungguhnya kedudukan kalian itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ketika di dunia kalian baca. Nah berarti ketika di dunia dia perbanyak baca Al-Quran, berkali-kali khatam, terus dia akan mendapatkan derajat surga yang paling tinggi. Ya kalau dia pertengahan, ya pertengahan. Kalau dia baca Al-Quran sedikit, ya surganya ya disitulah. Nah bagaimana kalau yang tidak pernah baca Al-Quran, surga mana dia akan dia dapatkan? Nah ini salah satu cara, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak jalan. Yaitu banyak jalan menuju Mekah. Nah jadi yaitu ya kalau naik haji dengan cara apa namanya, cara KBIH, Haji Plus, ada Furoda, ada yang jalan tikus, mungkin berbagai macam. Silakan jalan apa saja. Ya, yang penting punya duit. Yang penting punya duit. Ya kalau tidak punya duit, kullu syai'in, ya itu disebutkan kullu syai'in lancaruhu bil fulus, katanya kan gitu. Setiap sesuatu lancarnya dengan fulus. Nah maka ya tetapi bukan itu seluruhnya. Yang terpenting bagi kita tadi apa? Iman kita. Jangan sampai kita segala sesuatu nanti dengan uang lalu tidak tercapai, akhirnya muncullah tadi gundah gulana, galau. Tapi yang lebih utama bagi kita ini adalah iman. Itu segala sesuatu adalah iman dasar kita. Nah, banyak cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi Ibu, pertanyaan silakan kalau ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Maisarah. Iya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Tadi sudah Pak Ustadz sampaikan bahwa salah satu tip untuk menyembuhkan kegalauan dan segala penyakit hati itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah yang ingin saya tanyakan nih Pak Ustadz, apakah Al-Quran ini juga dapat menyembuhkan penyakit fisik selain tadi penyakit hati gitu ya? Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Baik, penyakit fisik apakah bisa disembuhkan dengan baca Al-Quran Ustaz? Nah maka termasuk juga tips tadi untuk menghilangkan kegalauan ataupun juga kesedihan di dalam hati atau ketidaktenangan adalah perbanyak tilawatul Quran. Nah apakah Al-Quran ini juga bisa menyembuhkan penyakit, selain penyakit hati, apa bisa menyembuhkan penyakit fisik? Nah maka di antara para ulama berpendapat Al-Quran itu juga bisa dijadikan obat penyakit hati dan juga termasuk penyakit fisik bisa dijadikan juga. Karena apa? Berdalilkan dari Al-Quran. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah." Yaitu dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat. Nah di sana dikatakan syifa itu nakirah umum, tidak ada alif lamnya. Maka obat penyakit hati dan juga bisa penyakit fisik. Termasuklah seperti orang terkadang mengalami suatu penyakit, lalu dia diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, diminumkan air, dibacakan air, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diminumkan, sembuh. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Salah seorang Arab, yaitu pemuka Arab, waktu itu dia tersengat kalajengking dalam riwayatnya, berobat ke berbagai tabib, tidak sembuh. Lalu ada 2 orang sahabat yang dia lewat, lalu dia bertanya, orang kampung Arab di situ, hal minkum marokin, apakah di antara kalian kedua bisa meruqyah atau jampi-jampi? Lalu dia minta air putih 1 gelas, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, dihembuskan, kemudian diminumkan ke orang tersebut dengan izin Allah, disembuhkan. Lalu dikasihlah kambing banyak.
Setelah itu tunggu dulu, kata sahabat yang satunya, aku akan tanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bagian daripada kambing tadi yang dikasih oleh orang Arab tadi yang karena disembuhkan dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini salah satu dan juga banyak yaitu yang kita alami ketika artinya ketika Al-Quran itu tidak hanya menyembuhkan penyakit hati, tapi juga penyakit fisik bisa disembuhkan dengan izin Allah. Bukan Al-Quran tetapi dengan izin Allah. Baik Ustaz, baik. Subhanallah, luar biasa pertemuan kita sore hari ini Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak terasa Pak Ustaz, kita harus berpisah. Sekali lagi terima kasih ilmunya, nasihatnya, apa yang disampaikan Pak Ustaz mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu tetap terima kasih juga dah hadir di studio kami. Mudah-mudahan yang apa disampaikan, dinasihatkan oleh Ustadz kita tentang bagaimana kita mengatasi kegalauan bisa bermanfaat bagi kita, dan kita tidak pernah galau lagi karena sudah tahu cara mengatasi kegalauan itu. Mudah-mudahan Ibu ya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asfiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asfiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asfiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik min Rabbis sama. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asfiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu